Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mami Donna. Dimana sayang? Di Madon Tarot Channel tentunya. Di mana lagi kalau bukan di rumahnya Mami Donna. Aduh, apa kabar kalian? Semoga sehat ya. Tetap semangat walaupun beberapa Mami lihat energinya lagi lockdown. Jangan lock terus lah. Harus bisa semangat. Kalaupun lagi berat, semua pasti ada jalan keluar. Tergantung kalian memang mau. Kalau kaliannya malas untuk berubah, ya susah. Mau manusia satu kontainer pun dikumpulkan ibaratnya dalam satu tempat untuk membuka keinginan kalian bisa berubah, nggak bakalan berubah. Yang bisa merubah itu diri kalian sendiri. Meminta apa? Afirmasi dari Tuhan, baru bisa berubah. Ya kan? Nanti tiba-tiba berubah jadi pahlawan bertopeng. Aduh, untung gak berubah jadi apa, Mam? Jadi Sailor Moon. Putar-putar dia. Ya kan? Iya. Salam-salam dulu kita. Aduh, ini keluarga besar MDF. Apa kabar kalian? Selamat ulang tahun ya buat kalian yang ulang tahun hari ini. Semoga doa terbaik dijabah oleh Allah sesuai dengan amal dan ibadah kalian tentunya ya. Dan yang buat sakit cepat sembuh. Tetap semangat, jangan merasa sakit tapi merasa bahwa diri Anda itu baik-baik saja. Dan yang lagi bersedih dan galon, buang ke laut kalau enggak ke toilet yang lebih dekat ya kan. Jangan sayang ya, jangan galon ya, jangan juga lemper ya, nanti jadi baper. Kalau baper susah ya. Harus semangat ya, buat seluruh keluarga besar MDF Recycle dimanapun. Salam penuh cinta dan kasih, salam kopi hitam Mami untuk kalian semua. Ya, dan untuk yang baru masuk di rumah Mami semoga betah ya. Jangan lupa di subscribe, di like, komennya juga, dan di share, goser ya. Jangan lupa di up. Notifikasinya jangan lupa dipencet. Biar apa Mam? Ya biar kelihatan kalau Mami pakai sepatu high heel yang tinggi tuh. Kotak. Nah Mami datang itu. Semalam kita seru-seruan ya sayang ya. Kita seru-seruan, kita mendengarkan beberapa lagu ya kan, untuk mengambil energinya dari alam semesta, dari luar langsung ya, bukan di tempat ruangan ya kan. Kadang Mami kan live-nya di ruangan, kadang di luar, itu mengambil energi dan membuang dan menarik juga. Dan pastikan sayang, setiap live itu ya tidak mungkin tidak ada yang namanya energi positif. Pasti ada energi positifnya dimana kalian mau gitu loh. Tapi kalau kalian sudah membawa energi devil masuk ke rumahnya Mami ya repot, pasti terfilter gitu loh sayang, karena Mami menolak untuk sebuah energi negatif, energi devil di dalam rumah Mami. Karena apa? Di rumah Mami tuh banyak yang ngekos. Kan dari Sabang sampai Merauke, dari mana-mana saja, bahkan dari internasional juga ada. Mereka ngekos di rumah MDF Recycle untuk apa? Untuk healing. Kalau kalian datang hanya untuk merusak energi healing anak-anak kos, rasanya susah sayang. Karena apa? Mereka ingin berubah. Kalau kalian tidak ingin berubah ya kalian nggak usah. Boleh kalian nggak mau berubah, masuk diem-diem wae ya. Nonton aja, dengarkan ya kan. Kalau cuma untuk ngebacot bla 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 ya kan percuma, karena nanti ke-trigger sama diri kalian sendiri gitu loh sayang. Dan satu lagi Mami nggak suka dipaksa dan nggak suka disuruh-suruh untuk melakukan penarikan energi secara cepat. Nggak bisa. Semua itu ada waktunya. Tuhan tuh memberikan divine timing untuk manusia, tapi manusia kadang serakah, kepingin semuanya cepat. Emangnya lu kate? Semua itu proses, nggak ada yang instan. Berkali-kali Mami bilang instan aja pakai dimasak, ya kan? Tapi kalian memintanya buru-buru, mana bisa. Kalau misalnya kalian
mendengarkan atau mendapatkan energi tambahan itu resapi dari sebuah masukan yang disampaikan. Ya, ada beberapa part memang yang mungkin kalian lewati, tapi itulah pesannya. Ya, jangan sampai kalian melewati dari pesannya. Terkadang waktu Tuhan, kalian lihatlah di timernya story Mami Dona. Kalau kalian pada saat di timernya ketemu angka kembarnya di jamnya, ceklah di situ apa pesannya yang tersimpan dan tersirat di situ sayangku. Pasti kalian akan dapat. Kalau kalian memang betul-betul memahami ya dan fokus dalam belajar healingnya ya. Itu sayang. Kita kan belajar healingnya di rumah Mami gitu loh. Jadi mendengarkan apa yang namanya healing tersebut ya. Ambekan loh. Kita mau reading apa Mami? Kita tidak reading, kita story saja, story update darling. Kita story update yang kita ambil energinya dari malam tentang kenapa ya maskulin ya. Maskulin betul-betul kehilangan arah ya. Kenapa maskulin ini jadi kehilangan arah, GPS-nya nggak ada, lemot ya signalnya, dan juga dikatakan di sini maskulin terbata-bata dalam artian bukan tidak bisa berbicara, tapi terbata-bata untuk dirinya sendiri seperti anak bayi yang baru belajar berjalan, bahkan merangkak pun masih sulit. Nah itu ya. Jadi ada beberapa part dalam story Mami Dona tentang maskulin yang mengalami kesulitan dari sebuah perjalanan hidup maskulin yang harus dilewati dari sebuah perjalanan hidup untuk mempunyai makna yang terbaik ya. Oke, di sini ada energi semua. Kita mulai, pastikan bukan Tuhan ya. Ambil manfaatnya secara bijaksana dan buat kalian dilingkan kepada orang yang ingin kalian inginkan pastinya ya. Dan di sini juga sudah mulai sesek. Salam kopi hitam sayang. Kita ngopi dulu. Buat apa Mam? Buat santuy dan nyaman. Dimana sebuah perjalanan hidup itu memang harus dilewati, tapi kebanyakan manusia udah melewati, nyesalnya udah belakangan, ya kan? Kalau di depan itu pendaftaran, bener gak sih? Jadi kalian harus bisa belajar dari sebuah pengalaman hidup, jangan mengulang terus, ya kan? Kalau dibilang, wah tidak sukses, kita ulang lagi, tidak sukses diulang lagi. Kalau suksesnya tidak berubah dan terus-menerus mengulang, ya itu berarti kalian itu tidak menyadari apa yang ada di dalam diri kalian atau potensi di dalam diri kalian. Kalian tidak bisa mengeksplor secara jelas, secara bijak, dan secara fokus. Nah itu ya. Oke, salam kopi hitamku. Bismillah. Aduh, yang mau pesan kopi healing Mami ya, langsung ke admin sayang ya. Dan buat kalian yang mau personal reading ya, untuk masalah kalian cepat silahkan menghubungi admin. Dan yang ingin ikut sekolah untuk sekolah aura jiwa healing bisa langsung menghubungi admin juga, karena itu memang tidak terdaftar di dalam paket ya, tapi kalian bisa berkomunikasi langsung terhadap admin. Oke sayangku, kita minum lagi. Masih kurang apa Mam? Kurang enak. Oke, cukup, nanti kita malah lama nongkrong kita di sini. Enteng liatin gua seruput aja. Oke, sudah ada energi maskulin. Kita mau lihat apa yang ingin maskulin omongin tentang sebuah dilema di dalam hidup maskulin sekarang. Apa yang menjadi dilemanya dia, yang menjadi keterpurukannya maskulin ya, menjadi hampa dan kehilangan arah.
kita minta energi untuk bisa ditarik di dalam sebuah komunikasi jiwa maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this God, sun, rising, and Venus. Untuk seluruh elemen api, air, dan udara, dan tanah pelengkap. Untuk jiwa maskulin yang hilang, untuk berbicara di sini sesuai dari apa yang diinginkan dari sebuah cerita. Ditarik atau jatuh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Maskulin, energi, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jauh kali. Thank you. Thank you. Sekali, thank you. Wah, kita ambil dulu ya yang terbang ya, seperti pesawat. Bayangin, 1, 2, 3 langkah untuk mengambil pesannya. Jauh juga. Kita mulai mengolek. Oke, kita dapatin. Oke. Semuakah ini? Semua? Oke, semua. Oke. Sudah. Oke, kita simpan ya. Sudah kita dapatkan energi maskulin. Dan kita mau tahu arah ke depannya kondisi maskulin, mulai dari keuangan, ya, finansial, kesehatan juga, dan masa kini yang terjadi sekarang dan masa yang akan nanti seperti apa. Dalam artian kita mau lihat untuk sebuah klarifikasi saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, maskulin energi. Thank you. Oke. Sudah ya, kita simpan. Sudah kita dapetin klarifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari perjalanan cinta, malaikat cinta mengklarifikasi lewat semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Wah. Oke. Sudah kita dapatkan. Komitmen kembali. Dan dari malaikat cinta klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat cinta klarifikasi. Ada? Oke. Wah, jatuh lagi. Thank you. Ini maskulin terbang-terbang nih. Berterbangan. Kayak pesawat terbang dia. Oke. Sudah ya. Kita lanjut dengan energi dari kartu detak. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin energi apa yang diinginkan dari sebuah keinginan. Thank you. Oke. Wah, ternyata semua ini sayangku.
Wah. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Kita taruh dulu. Ini satukan atau gimana? Oh tidak, sendiri sayangku. Oke kalau begitu. Oke. Wah, empresnya. Kemarin mami kan pergi keluar tuh, pulang-pulang ini berantakan gak karu-karuan, bingung mami. Padahal semua meong anggota ditaruh di luar ya. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi dari galaksi energi maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, oke, oke. Sudah kita dapatkan sayangku. Ya, kita lanjut di energi. Ini bukan pick a card ya, yang baru masuk sayang. Ini bukan pick a card. Kita mulai energi bumi. Untuk maskulin, masya Allah. Thank you, thank you, thank you. Oke, kita lihat. Oke, 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 oke. Oke, sudah kita dapat energi maskulin. Aduh, tuh kuping mami, astagfirullahaladzim. Oh. Maaf ya sayang. Tiba-tiba kuping mami rasanya ketutup semua, ngeblank. Ini energinya siapa ini yang lewat ini? Aduh. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dari semesta klarifikasi. Sabar sayangnya. Oke. 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 Wah, yang keluar indah sekali. Oke. Ini klarifikasinya dari sebuah tindakan dan kejadian. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke, sudah. Energi bumi, bismillahirrahmanirrahim, dari semesta. Ini apa nih? Klarifikasi. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Sudah kita dapetin sebuah cerita dari seorang maskulin yang ingin disampaikan. Kenapa maskulin benar-benar kehilangan arah ya, sama seperti lagunya Agnes ya.
Sebab ku sayang dia, sebab ku cintainya, sebab ku tak rela. Kan gitu. Seperti kehilangan arah. Itu. Kita ingin melihat apakah yang maskulin ingin sampaikan. Ya, kita mulai yang terbuka dan yang tertutup untuk energi yang ingin disampaikan. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita majuin sayang ya, biar kalian melihat. Oke, hai maskulin, di mana kamu berada? Di sini ada Mami Donna, ya kan? Di situ ada kau. Kita tarik energi kamu sayang untuk berbicara jujur di sini. Sampai hari ini energi terupdate dan timelines kapan saja kalian buka itulah energi kalian yang masuk. Insya Allah walau walam ya. Itu Tuhan yang mengatur, bukan manusia ya. Mami hanya menyampaikan sebuah pesan yang kalau berubah seperti apa pesannya itu tergantung kalian yang menontonnya. Mami juga tidak bisa mengartikan dan menjelaskan seperti apa, karena ya itulah yang terjadi ya. Dan di sini kita ingin berbicara untuk bisa mengklarifikasikan dan juga memberitahu kepada kalian bahwa mengapa sampai saat ini kesulitan itu masih ada dan membuat diri maskulin menjadi sebagian masih terpuruk, bahkan kesulitan dari keuangan dan materi juga masih hubungan yang toksik yang tidak bisa dijelaskan seperti apa hubungan tersebut ya. Kita coba melihat untuk bisa mempelajari dengan bijaksana ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maskulin, aku sedih dengan perpisahan ini karena topengku dan manipulasiku sudah menjahatimu, membuat aku terbalik menggilaimu dan takut kehilanganmu. 2-0, yaitu sebuah kebersamaan untuk sebuah kehidupan yang baru. Jadi di sini maskulin itu betul-betul jadi menggilai kalian yang tadinya kalian gilani. Tadinya kalian gilani jadi menggila. Wah, itu ya apa ini? Ya, tadinya maskulin menjahati kalian, wah, tanpa rasa dan tanpa hati, memakai masker ya kan. Masker yang triple X. Aduh, untuk menutupi semua kebohongannya ya. Namun apapun yang dia tutupi malah terbalik ya. Manipulasinya pun masih melekat. Bahkan sampai sekarang pun kesedihan maskulin itu sangat mendalam karena sebuah perpisahan dengan kalian. Oke, kita lanjut. 04, yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah kehidupan yang baru. Kita mempunyai banyak kisah cinta seperti sebuah novel, dan kamu selalu membuat aku tertawa bahagia ya. Sumpah energinya bikin tahu lah kalau Mami sudah bercerita itu. Mami yang energinya rada-rada sadar aja masih ngantuk, apalagi kalian gitu loh. Astagfirullahaladzim, bismillah, minum kopi dulu ah. Aduh, memang betul tantangannya itu adalah dengan kelimawatan apa? Matanya. Aduh, sumpah. Bagaimana Mami namanya melawan ya. Kalau kalian enak ya kan, Mami ngomong tinggal tidur ya. Besoknya ngulang lagi lah Mami. Kalau ditinggal tidur siapa yang cerita.
Yang endes loh. Oke, kita lanjut. Jadi di sini maskulin betul-betul berpikir bahwa cinta kalian, hubungan kalian ya, maskulin dan feminin itu seperti novel. Betul-betul ceritanya itu, bahkan ada yang novel bersambung seperti Korea gitu loh. Banyak cerita cinta. Cerita cinta yang pernah ku rasa. Cerita cinta. Itu siapa yang nyanyi ya dulu ya? Lagu jadul itu. Tuh. Tentang sebuah cerita cinta yang sampai sekarang masih diingat, dan bahkan kalau maskulin mengingat-ingat cerita cinta kalian akan ketawa-ketawa sendiri, lucu-lucu sendiri, senyum-senyum sendiri, nangis-nangis sendiri, gila-gila sendiri akhirnya. Lanjut, angka semesta 22 yaitu sebuah kekecewaan dari kebersamaan. Aku menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali padamu untuk hidup bersama. Jadi maskulin sampai sekarang masih yakin 100% akan bisa kembali kepada kalian. Bahkan selalu meminta afirmasi kepada Tuhan untuk diberikan waktu tunggu. Waktu tunggu, lu kate lagi setor duit. Ada waktu tunggunya. Ini. Jadi meminta waktu kepada kalian di dalam doa agar bisa hidup bersama dengan kalian. Dan di sini on the reverse. Hidupku hancur dengan kondisi hidupku yang hampa, bahkan finansialku pun sirna karena keserakahanku. 2 dan 7 yaitu sebuah kebersamaan untuk sebuah kebahagiaan dalam sebuah tujuan. Jadi ya sebenarnya hidup maskulin ini hancur. Bahkan hidupnya hampa, bahkan finansialnya pun sirna. Karena apa? Sebuah keserakahan. Tapi namanya maskulin, ikan. Boro-boro dia mau memperlihatkan dirinya yang hancur babak belur. Boro-boro dia mau ngasih lihat kalau dia hampa. Ya. Ini. Bahkan maskulin beberapa terpuruk, tidak punya uang, ya. Karena sebuah keserakahan, kembali lagi dia nikmati, tetapi masih saja sombong, berlagak mempunyai segala macam dengan kesombongan. Nah, repot dong. Nah, itu dia, Mam. On the reverse kembali. 1 dan 0 yaitu takdir untuk sebuah perjalanan hidup. Ya. Aku tidak merasakan bahagia dengan cinta karmik karena semua kepalsuan dan mengkhianatiku kembali. Kalau dibilang gak bahagia sama karmik, ngapain nih kan hari ini lu kemana aja ya kan? Kalau dibilang gak bahagia, ngapain ninggalin feminim? Ngapain bersusah payah mengejar karmik? Ngapain stay on tune dan tinggal bersama karmik? Ya, bahkan menyesali semua kepalsuan atau sebuah pengkhianatan. Bahkan maskulin tidak merasa bahwa ini sebuah pengkhianatan, bahkan kepalsuan. Nah ini karena apa? Maskulin lagi amnesia. On the reverse 1 dan 7 yaitu sebuah takdir untuk sebuah tujuan dan harapan. Aku belajar dari masa lalu dan aku sudah fokus kepada pekerjaanku sekarang walaupun sulit. Maskulin gak pernah belajar, makanya gak pernah naik kelas. Ya kan, harusnya belajar dari masa lalu yang pernah terjadi dan fokus. Hidup itu mau apa? Fokus hidup mau sukses tapi duduk wae. Bagaimana ceritanya mau sukses? Iya kan? Mau sukses berharap hanya dengan saweran, mana bisa? Sukses untuk manusia itu tergantung dari niatnya dan perjuangan. Kalau cuma niat toh nggak ada perjuangan ya boro-boro bisa sukses. Yang ada halu, ya kan, halusia. Bukan halu lagi, halu manusia. Nah, kalau dibilang kehidupannya sulit, ya pura-pura semua. Ada yang merasa sudah sukses dengan pekerjaan dan finansial tidak sulit, ujung-ujungnya
Saya sudah sukses, saya sudah happy, pekerjaan saya ABCD, bahkan memperlihatkan di seantero dunia ya kan bahwa saya sukses. Tapi ujung-ujungnya juga sulit, bahkan dari beberapa kalian energi yang Mami tangkap ya, kalian malah ujung-ujungnya dimintain tolong sama maskulin. Iya kan, minta tolong apa? Ya tolonglah, ini nomor rekening, tolong ya, bantulah dikit-dikit lah, ya kan, dikit-dikit lama-lama jadi bukit lah cong, ya kan. Nah ini tidak pernah belajar dari masa lalu. Nah, lanjut on the reverse kembali. Aku menggorok hubungan dengan memutus secara sepihak, berikan aku kesempatan sekali lagi dan akan menjujurkan semuanya. 4 dan 5 yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah pilihan untuk kebahagiaan. Maskulin ini sadar telah menggorok secara chaos hubungan kalian, memutuskan secara sepihak, sadar. Tetapi kenapa on the reverse, kesadaran maskulin ini kadang-kadang apakah ada kesempatan kembali? Ya kan? Serasa tidak mungkin, karena apa? Kalau meminta kesempatan berarti harus ada sebuah kejujuran yang harus diungkapkan. Ini nggak mau. Orawani son. Kita lanjut cerita 29 yaitu kebersamaan untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan kemakmuran. Ya, untuk sebuah kerinduan. Kebebasanku selalu menghantuiku, membuat aku menyakitimu, dan ketika kamu pergi aku baru merasakan begitu kehilangan. Maskulin gak pernah merasa kehilangan kalian pada saat itu. Pada saat maskulin meninggalkan kalian hanya untuk ingin bebas, merdeka. Ya, karena maskulin lupa kalau maskulin mempunyai komitmen itu harusnya menghargai sebuah komitmen. Bukan sendiri lagi, bukan seorang yang single, tetapi seorang yang couple, ya. Tapi karena ingin kebebasan, ya, akhirnya ya menyakiti hati kalian. Tapi pada saat itu menganggap tidak mungkin, saya tidak akan mungkin merasa kehilangan. Tapi walaupun rasa kehilangan dirasakan sama maskulin mencoba mendenial, ya, mendenial apapun untuk sebuah kesakitan, ya, bahkan merasa tidak sakit hati kok, biasa-biasa aja, padahal jantungnya kalau bisa diperes itu. On the reverse kembali. 4 dan 6 yaitu kekecewaan untuk sebuah kesabaran dari sebuah takdir untuk sebuah hidup yang baru. Aku memimpikanmu setiap malam, bahkan aku tidak bisa tidur karena terganggu akan ketakutanku akan mimpi buruk tentang sebuah karma. Mana ada maskulin takut dengan karma. Bahkan kalau kalian hadir di dalam mimpi-mimpi, dia cuma bilang, bunga tidur cong, ikan, mending kita tidur lagi, kalau perlu kagak usah tidur aja kita begadang biar kagak dapat mimpi. Ikan karena apa? Maskulin takut kalau dapat mimpi sesuatu. Sebagian maskulin juga takut tidur, ya kalau tidur besoknya kagak bangun. Nah itu gimana? Itu karena apa? Sebagian maskulin yang terbangkit jiwanya itu rasa ketakutannya sudah mulai tinggi. Rasa ketakutan dari sebuah dosa betul-betul susah dibendung, ya. On the reverse kembali, buset, on the reverse terus ini. 4 dan 0 yaitu sebuah kekecewaan dari sebuah kehidupan yang baru. Perpisahan kita membuat orang tua aku merindukanmu. Nggak ada. Bahkan kalian dipisahkan karena orang tua. Orang tua ikut andil dalam sebuah proses pelepasan hubungan yang sudah di-create dan dinyatakan kepada Tuhan. Sengaja dipisahkan oleh apa? Oleh manusia itu sendiri. Bukan oleh semesta, dari sebuah janji. Jadi kalau dibilang orang tua dari maskulin merindu kalian, nggak ada arti kata rindu. Kita lanjut on the reverse kembali, waktu Tuhan. 2 yaitu sebuah kekecewaan untuk sebuah kebersamaan. Potensi rezeki besar dan anugerah hanya kurasakan padamu, dan keberuntunganku hanya kepadamu, feminim, dirasakan oleh maskulin. Sebenarnya keberuntungan itu ketika bersama dengan feminim. Tapi maskulin mendenial. Gitu.
mendinal kalau keberuntungan yang akan maskulin dapatkan apapun bentuknya bukan dari feminim. Potensi rezeki besar itu dan anugerah bukan dari rezekinya feminim. Masih saja mendenial dengan kesombongan, kecongkaan, dan kebohongan bahwa feminim itu nggak bawa rezeki, bukan perezekian, bawa sial malah. Ini yang terjadi. Makanya salah kaprah akhirnya. On di reverse kembali. 3 dan 4 sebuah kerinduan untuk sebuah tujuan akhirnya kecewa. Kuciwa gai. Aku kehilangan keberuntunganmu atau keberuntunganku, dan aku belajar lebih sabar untuk bisa kembali dan mendapatkan cinta kembali. Maskulin hanya rindu ya rindu, tetapi maskulin merasa ini cuma galon-galon doang, baper-baper doang. Seharusnya maskulin belajar lebih sabar dari apa? Dari perjalanan yang harusnya dia jalani gitu loh. Tetapi maskulin tidak pernah belajar dari sebuah kata kehilangan. Selalu maskulin menyatakan ini tidak beruntung, itu tidak beruntung, ini sial, itu sial. Nah itu. Akhirnya maskulin diberikan Tuhan untuk mencari cinta itu di mana. Sabar itu seperti apa? Keberuntungan itu seperti apa? Akhirnya maskulin bingung mencari sabar. Sementara Pak Sabar lagi main sama Pak Teguh. Terus Pak Teguhnya nelpon Pak Sabar, ya kan? Pak Sabar, kita ketemu Pak Ikhlas dulu. Tidak bisa, ya kan? Kalau langsung ketemu dengan saya Pak. Akhirnya Pak Ikhlas bilang, waduh, ini gimana nih? Apakah kita harus lanjut? Ya kan, lanjut kemana? Ke Pak Galon akhirnya. Ujung-ujungnya maskulin galon. Yang tadinya ngomong, wah saya sabar, nggak ada sabarnya akhirnya. Ya kan, bahkan energinya banyak kehilangan karena tidak berani belajar dari sebuah kesalahan yang harusnya dipelajari. Ya. On the reverse 4-1 yaitu kekecewaan dari sebuah pilihan, dari sebuah takdir. Aku ingin tua bersamamu, hanya bisa menyerahkan semua yang terjadi kepada kuasa. Aduh, kalau maskulin ingin tua bersama kalian, mana boro-boro. Kalau ingin menua, kenapa ditinggal? Emangnya kalian hidup secara online? Tua-tua bareng Lo di sana, gua di sini. Itu. Ya hanya meminta afirmasi kepada Tuhan, ya semoga Tuhan. Tetapi tidak ada di pikirannya maskulin. Bahkan maskulin lupa. 2 dan 8. On the reverse kembali. Aku yang memulai dan aku pertanggungjawabkan dan kuterima tabur tuai dalam hidupku. 2 dan 8 yaitu sebuah kebersamaan dari sebuah harapan untuk sebuah takdir hidup yang baru. On the reverse. Aku yang memulai dan aku pertanggungjawabkan dan kuterima hukum tabur tuai dalam hidupku. Tidak ada yang diterima sama maskulin, hukum rimba iya. Untuk mempertanggungjawabkan gak ada, berani ya tanggung jahat maskulin. Tanggung jahat gimana mami? Ya tanggung jahat saja. Bahkan untuk sebuah karma di dalam hidup gak berani. Kalau bisa pergi jauh-jauh gitu loh. Padahal dosa yang dia buat sendiri gitu loh. Angka 44 on the reverse. Aku terlena bujuk rayu karmik dan cintaku bulat akan memutuskan hubungan segitiga ini dengan karmik. 4 dan 4 on the reverse. Sampai sekarang maskulin belum memutuskan hubungan dengan karmik. Bahkan tidak pernah menyadari bahwa maskulin terkena bujuk rayu karmik. Sehingga hubungan kalian diputuskan hanya karena karmik. Nah itu. Ya kita lanjut. Sumpah ya energinya. Aduh.
Udah berat, mata 5 watt. I'm sorry my love. Oke, on the reverse, I'm the dream of my dream. Percuma kalau cuma mimpi aja terus, halu. Gak akan terjadi apa-apa kata semesta kalau kalian masih saja mimpi. Dan selalu berpikir cinta baru, mencari cinta baru. Tuhan bilang gak ada, kamu mau cari cinta baru sampai ke ujung manapun, tidak akan kamu dapatkan kalau kamu tidak pernah memaafkan dan belajar tentang sebuah hubungan di masa lalu. Gak bakalan kamu dapatkan gitu loh. Dan di sini true love, tidak ada namanya cinta sejati dari cinta pertama. Ini pahami kesulitan. Dan hubungan pernikahan ini hancur hanya gara-gara topeng, kebohongan. Sebenarnya kalian sebagian juga devil gitu loh. Energi karmiknya terlalu banyak sehingga komitmen ini dihancurkan hanya gara-gara orang yang serakah, yang ingin mengambil kesempatan, yaitu bisa berbagi. Ini yang terjadi, ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wah, ini ada yang kecemplung. Ada yang kecemplung ini. Ini yang mana ya? Oke, ini 1 yang terbuka, terselip. 1 dan 5 takdir untuk pilihan dari sebuah kesabaran. Karma yang kudapat karena karmik dan aku belum siap membayar itu semua. Ya, ini bener kan? Tadi kan gak mau. Gak percaya karma itu ada. Ternyata betul-betul diyakini oleh maskulin karma itu ada. Dan di sini 07, yaitu sebuah kehidupan yang baru dari sebuah tujuan. Aku selalu memimpikanmu setiap malam membuat hatiku menangis. Padahal di awal dia tidak mau mengakui bahwa dia memimpikan kalian. Ya, on the reverse. Aku akan menghubungi kamu kembali, maka pertahankanlah untuk cintaku. Nggak ada yang namanya kembali. Nggak ada yang namanya CLBK. Kalaupun CLBK pun dengan pola dan tindakan yang sama, nggak ada perubahan. 21, yaitu sebuah kerinduan dari sebuah kebersamaan karena sebuah takdir. Semakin aku melupakanmu, semakin aku merindukanmu. Dan rasa ini tak tertahan sampai benci dengan semua ini. Jadi maskulin semakin kuat melupakan, bahkan pura-pura gila, ya. Rasa merindu itu tidak bisa dilupakan. Bahkan rasa rindu itu seperti darah dalam nadi. Itu sayangku, ya. 3 dan 2, yaitu sebuah kebersamaan dari sebuah kerinduan untuk sebuah pilihan. Please hapuslah nomorku, tidak perlu lagi hubungi aku. Mungkin kamu sudah tak penting bagiku. Ini. Jadi ya hapusin aja nomornya, WA-nya, apapun bentuknya. Ya, hapus saja katanya maskulin. 5 dan 7, yaitu sebuah pilihan dari sebuah tujuan, ya, untuk sebuah kerinduan. Terima kasih kamu selalu memaafkanku, walau aku selalu tidak memaafkanmu. Aku akan kembali memperjuangkan kamu untuk bisa bahagia kembali. Sebagian dari maskulin sangat berterima kasih, ya, kalian bolak-balik memaafkan, ya, seperti lebaran tiap kali, ya kan. Maafin terus, ya, walaupun maskulin tidak pernah maafkan, tapi kalian maafin aja terus, ya. Ini karena maskulin masih saja memakai topeng. Itu yang harus disadari. On the reverse, 1 dan 4, yaitu sebuah takdir untuk sebuah pilihan, namun jatuhnya kecewa. Aku menyesal memilih karmik, bukan kebaikan yang kudapatkan, malah kehancuran yang bertubi-tubi. Sayang, ajan, kita stop. Oke, kita lanjut. Jadi di sini, ya, kalau ditanya on the reverse, ya,
Kalau dibilang menyesal ya tidak ada penyesalan. Kalau aku menyesal memilih karmik, ya bagaimana? Yang dipilih adalah karmik. Kalau dibilang bukan kebaikan, ya terima nasib. Apa yang terjadi bertubi-tubi, ya. Aku menyesal memilih karmik, bukan kebaikan yang kudapatkan, malah kehancuran yang bertubi-tubi. Ya kan, dari sebuah kekecewaan, dari sebuah pilihan untuk sebuah takdir. Ya, namanya penyesalan kan tadi Mami bilang gak ada yang di depan, adanya di belakang. Kalau di depan pendaftaran. Nah ini ya, kalau menyesal sampai sekarang pun masih juga bersama karmik ya. Oke, kita lanjut 2 dan 3. Ketika aku jatuh, baru kusadari kondisiku semakin ketergantungan akan rinduku, dan memori ini semakin melekat di pikiranku, yaitu sebuah kebersamaan untuk sebuah pilihan, bahkan kerinduan yang tidak bisa ditahan ya. Maskulin betul-betul ketergantungan dengan kalian ya. Memori dan rindu ini tidak bisa dihilangkan ya, melekat secara seperti chip ya, chips yang ditaruh di dalam otak maskulin yang tidak bisa hilang, mau di repress ya, mau di delete nggak bisa, tidak bisa dihilangkan, bahkan ketergantungan pun ada ya. Dan kita lanjut. Di sini kita berbicara tentang yang terjadi sekarang, masa yang terjadi, masa yang akan datang. Masa depan adalah milik orang yang tahu cara menunggu. Ya, jadi sebuah kesuksesan dari sebuah masa depan ya, di mana orang-orang yang sabar menunggu masa depan dengan melalui sebuah proses. Tapi maskulin tidak mau menunggu masa depan dengan sebuah proses, maunya yang instan. Tuhan bilang tidak ada ya. Kalian hidup aja proses, mulai dari pertemuan, dipertemukan oleh Tuhan, akhirnya diikat dalam sebuah ikatan suci, dan akhirnya kalian mempunyai keturunan, itu pun juga melalui proses ya, sampai kalian lahir juga proses, mulai dari orok sampai dewasa, itu proses. Tapi kalian hanya menginginkan sebuah instan, tidak ada hidup secara instan, bahkan kehidupan yang sukses tuh nggak ada secara instan. Nah itu semesta mengatakan. Kesehatan, dahulukanlah yang baik bagi kesehatan hati dan pikiran Anda, karena kebaikan adalah sumber dari keberkahan hidup Anda. Maskulin terlalu banyak berpikiran negatif, ya, terlalu banyak overthinking, terlalu banyak selalu menuduh kalian, berpikiran kotor, berpikiran negatif, akhirnya membawa diri maskulin juga sakit. Bahkan maskulin ini kebanyakan juga lagi pada sakit ya, mentalnya itu rada drop. Karena apa? Maskulin melakukan mentality victim, seolah-olah menjadi korban. Akhirnya semesta juga membuat maskulin menjadi korban dari apa yang dia pikirkan, yang dia kelola sendiri dari sebuah drama yang dibuat. Nah ini sumber keberkahan hidupnya juga sulit. Karena apa? Pilihan dari sebuah pemikiran yang jelek akhirnya menjadi jelek beneran. Nah, itu yang terjadi. Kembali lagi, untuk sebuah masa depan ya, cara paling efektif adalah mencapai masa depan yang ceria adalah dengan menghadapi masa kini secara berani dan konstruktif. Jadi semesta bilang, kalau kalian pola pikirnya efektif, kalian memandang sebuah segi kehidupan itu bahwa masa depan itu dikejar dengan perjuangan. Perjuangannya yang kalian lakukan di masa sekarang ini, berjuang untuk sebuah masa depan yang lebih baik. Tapi kalian tidak pernah berani. Di masa yang sekarang ini pun harusnya kalian memperjuangkan hidup itu untuk bisa lebih mandiri lagi, lebih bisa baik lagi, ada sebuah kesuksesan. Kalian gak berani hidup dengan sebuah perjuangan. Bagaimana hidup ini bisa dikatakan efektif? Nggak ada efektifnya. Masa depan yang ingin kalian capai ya tidak akan berpengaruh banyak dalam diri kalian, karena kalian tidak pernah berani dan tidak pernah konstruktif dalam melakukan sebuah
pembekalan di dalam hidup kalian, hidup itu mau apa. Karena kalian tidak punya tujuan hidup, kata semesta. Ya, untuk sebuah finansial, karir, ya, dan keuangan on the reverse. Waktu lebih berarti daripada uang. Anda dapat mendapatkan lebih banyak uang, tetapi Anda tidak dapat mendapatkan lebih banyak waktu. Kalian mengejar uang, ya, daripada waktu kebersamaan. Sebagian dari kalian terlalu materialistis, berpikir semua materi, dikit-dikit yang kalian pikir adalah keuangan, bahkan kalian menganggap pasangan kalian tidak membawa keberuntungan, ya, tidak membawa yang namanya keberkahan dalam hidup. Akhirnya kalian selalu bilang waktu ini adalah uang, tapi kalian tidak sadar waktu yang kalian habiskan untuk sebuah materi dan finansial dan tidak menghargai apa bentuknya sebuah proses dari sebuah waktu, kalian terjatuh sendiri dari keserakahan kalian ini. Ya, nih kartu dari finansial dan karir. Keterpurukan dari sebuah waktu yang disepelekan maskulin hanya untuk mengejar sebuah materi atau finansial. Ya. Dan di sini dikatakan sebuah yang diinginkan, bahkan saksi dari sebuah kegelapan di mana kalian memanggil yang namanya sinar ilahi dari sebuah doa. Harusnya kalian berterima kasih kepada universe. Kenapa? Universe itu membimbing kalian untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari apa yang kalian lihat. Itulah pelajaran hidup dari sebuah cinta, tapi kalian tidak pernah mau lihat. Kenapa? Karena ketika kalian menerima untuk sebuah cinta yang semesta berikan, kalian tidak pernah merasakan ini sebuah pelajaran. Harusnya kalian merasa semuanya itu dibimbing untuk sebuah sinar ilahi yang bisa kalian dapatkan lebih dan lebih lagi. Tapi kalian tidak pernah melihat dari sebuah saksi kehidupan dari sebuah perjalanan hidup. Kenapa? Karena kalian terlalu banyak bermain. Cinta dipermainkan, apapun bentuknya hubungan dipermainkan. Dari sebuah kelicikan. Ini. Ya. Dan tidak pernah berbicara jujur, ya, dari hati ke hati, bahkan selalu menutupi apapun bentuknya dari sebuah cerita hidup maskulin. Banyak bohong, bahkan selalu saja merasa kalian itu punya masalah, kalian bermasalah, kalian membawa masalah. Ternyata maskulin yang selalu membawa masalah dalam kehidupan percintaan kalian, selalu membawa semua permasalahan, bahkan masalah keluarga selalu diikut campurkan dalam hubungan kalian. Tidak pernah yang namanya free yourself, tidak pernah membebaskan diri, bahkan tidak pernah mengambil keputusan untuk diri sendiri, tidak pernah mengontrol untuk diri sendiri, selalu dikontrol oleh orang lain, bahkan selalu membuat hubungan ini adanya sebuah perbedaan. Kalian selalu dibeda-bedakan oleh maskulin. Yang di sana lo begini, yang di sini lo begini, harusnya begitu, harusnya begitu. Terlalu banyak perbedaan. Kalaupun perbedaan tentang ras, tradisi, atau tentang suku, ataupun tentang masalah agama, apapun bentuknya, sebuah perbedaan. Di mata Tuhan tidak ada yang berbeda, semua sama. Tuhan tidak melihat casing, tapi manusia melihat casing. Itulah yang dikatakan oleh semesta. Akhirnya babak belur kan? Itu. Dan kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya. Apa yang dikatakan? Oke. Maskulin. Betul-betul kehidupannya juggling. Bingung apa yang harus dijalankan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Karena apa? Pilihan hidup yang dipilih itu tidak membawa kebahagiaan, bahkan bingung. Tidak ada keseimbangan dalam hidup, terutama materi. Terlalu banyak mau tapi besar pasak daripada tiang. Gimana toh son? Ora iso.
ikan. Dan di sini stuck dalam kehidupan, harusnya maskulin ini bisa berubah dari apa yang telah dia tinggalkan, bahkan merasa apa yang dia tinggalkan tidak mendapat efek apa-apa. Ternyata apa yang dia tinggalkan itu membuat diri maskulin stuck, tetapi tidak pernah mau berubah. Karena apa? Sombong. Ini. Dan dikatakan di sini, dari sebuah hubungan dan kondisi maskulin yang betul-betul kehilangan arah, stuck, stres, depresi, ingin keluar dari kondisi tersebut, tetapi bingung. Arah yang dituju kemana pun gak tahu. Karena apa? Komunikasi yang maskulin lakukan, ya, maskulin ingin keluar dari kondisi yang sudah tidak baik, bahkan babak belur, tapi tidak bisa. Mau ngomong dengan siapapun bingung, mau menuju kemana pun bingung, hanya bisa berpikir bagaimana caranya keluar dari kondisi dan siklus ini. Merasa tidak bebas, merasa tidak mempunyai harapan dalam hidup, ya, bahkan kecewa dari sebuah harapan yang tidak bisa didapatkan. Ya mau bagaimana? Maskulin ingin bebas dan pergi meninggalkan kalian tanpa komunikasi. Tapi apa yang dilakukan dari sebuah kepergian maskulin untuk sebuah kebebasan, kembali lagi yang didapatkan harapan yang semu, harapan yang halu. Ini yang dirasakan oleh maskulin, hampa, ya, tanpa arah tujuan. Kenapa? Karena maskulin terlalu banyak pertimbangan yang harusnya bisa bijaksana dalam sebuah cinta. Maskulin mempunyai banyak cinta yang bisa diatur dan dikelola untuk mencari dunianya. Karena sebagian maskulin memang anak kecil yang hanya bermain dengan dunia main-mainnya saja untuk mendapatkan cinta. Bahkan cinta itu tidak penting karena hanya sebuah games dan permainan, yaitu dunia permainan anak-anak. Ini yang terjadi. Dan akhirnya kehidupan betul-betul hilang arah tujuan, entah mau kemana, finansial pun pupus, mau memulai dari mana, tujuan ini juga bingung, bahkan ingin kembali kepada kalian bingung, kecewa, ya, ingin rekonsiliasi juga bingung. Karena apa? Kalau ingin kembali banyak yang harus dirombak. Kalau ingin kembali banyak yang harus diperjuangkan. Kalau kembali banyak yang harus dipertimbangkan. Ini yang bikin pusing. Lihat mukanya nih. Ini. Karena apa? Seorang emperor yang mempunyai gengsi dan pride yang terlalu tinggi. Padahal ingin kembali tapi bingung gimana caranya. Tapi karena seorang maskulin yang sombong, yang masih hanya memikirkan dunianya sendiri dan bermain, ya, akhirnya stuck. Hidupnya stuck juga, tapi menginginkan kembali kepada kalian. Nah, seperti itu. Bagaimana ceritanya? Ya orang no. Podo. Owe juga orang keno, coy. Dan di sini, step out of your comfort zone. Keluarlah dari zona aman kamu, maskulin. Ya. Makanya kan dibilang kamu tidak punya arah, tidak punya tujuan akhirnya. Dan kehilangan arah. Entah mau kemana, kamu juga bingung. Keluar dari zona itu. Jangan menetap di zona yang kamu pikir aman, zona yang pikir kamu itu bisa membawa kebahagiaan, zona yang kamu pikir itu adalah tempat di mana kamu bisa safety. Bukan, kata semesta. Dan jangan berpegang dengan yang namanya harga diri. Jangan ketinggian, jatuh nanti babak belur. Ya, memegang harga diri tapi tidak bisa menghargai orang, bahkan ujung-ujungnya orang lain pun membalasnya tidak dihargai, ya. Bahkan memandang rendah maskulin. Yang tadinya maskulin mempunyai pride yang tinggi, ya, kesombongan dan congkak, bahkan harga dirinya begitu tinggi, berharap orang-orang percaya dengan mentality victim yang terjadi, bahkan dengan
semua dramanya orang akan menghargai kebenaran, bahkan menghargai maskulin. Sebagian yang mengetahui dari sebuah kebenaran, dari zona aman, yaitu maskulin cuma cari amannya doang untuk sebuah kehidupan, ya akhirnya tidak dihargai orang juga. Itu sayangku. Dan yang tidak dijujurkan adalah bismillahirrahmanirrahim, maskulin benar-benar menyesal bagaimana bisa keluar untuk bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan dari sebuah penderitaan, dari apa yang sudah dia tinggalkan, yaitu harapan. Dan betul-betul menyesal telah menggantungkan, yaitu kalian feminim bahkan sekarang merindukan kalian, dan beban dari sebuah hati, ya, konflik batin untuk sebuah pilihan yang diambil ternyata salah. Akhirnya bingung bagaimana caranya mengembalikan hubungan yang sudah maskulin tinggalkan dan maskulin gantung, bahkan sebuah kondisi kebahagiaan yang telah maskulin tidak bisa dapatkan, bahkan hilang dari kehidupan maskulin. Dan di sini a new romantic circle begin. Tadi energi Leo, ya, di sini ada energi Libra yang namanya sebuah keadilan tentang sebuah cinta yang baru akan dimulai apabila energi itu akan bergerak, tetapi masih belum. Harusnya momen-momen ini bisa kalian rasakan, tapi kalian ingin sebuah hubungan ini bisa kembali lagi, dan Tuhan memberikan sebuah keadilan akan bisa ada perubahan baru. Kalian bisa dapatkan, tapi Tuhan bilang tidak mungkin dan masih belum. Why? Nah, kita lanjut. Oke, kita mulai. Kenapa? Karena maskulin selalu, ya, membawa hubungan ini on off dan tidak pernah melihat dari sebuah perubahan hidup. Selalu saja berbohong, bahkan ingin aman sendiri, tidak mau mendapatkan kesulitan. Akhirnya semesta juga bermain dengan keadilan yang sebenarnya, yaitu karma. Karena apa? Seseorang yang licik, yang hanya mementingkan diri sendiri, tidak akan pernah lepas dari sebuah karma kehidupan, menginjak harkat dan martabat manusia yang diciptakan oleh Tuhan dan tidak pernah mempunyai hati, bahkan tidak ada keadilan dalam kehidupan. Jangan harap. Yang maskulin sampai sekarang, ya, bagaimana caranya, ya, untuk menghalau atau menolak, bahkan tidak mau menerima sebuah karma. Semesta bilang tidak mungkin kamu bisa menghindar dari karmamu. Sejauh apapun kamu pergi, karma itu berjalan. Selicik apapun dan menghindar, bersembunyi dimanapun, karma itu tetap akan kalian dapatkan, kata semesta. Buset. Dan sini, ya, dikatakan kembali, kenapa itu terjadi? Karena maskulin selalu bermain api dengan apa yang dikatakan hatinya, hanya bermain api untuk mendapatkan kesenangan. Kalian dibikin sebuah permainan, ya, mau di tangan kiri, mau di tangan kanan, yang hanya dicari adalah hasrat. Gimana caranya? Bahkan selalu mencari keuntungan finansial, apapun bentuknya keuntungan untuk bagi hidup maskulin sendiri. Bahkan sekarang boro-boro bisa keluar dari kondisi, bahkan terhimpit dari segala macam bentuk kebarokahan, bahkan dari sebuah tanggung jawab yang harus maskulin emban. Dari sebuah komitmen, maskulin tidak akan mungkin lepas dari namanya tanggung jawab, terutama tanggung jawab terhadap Tuhan. Janji terhadap Tuhan ini masih ditunggu untuk sebuah pembayaran, karena itu sebuah janji kepada Tuhan, bukan lagi kepada manusia. Karena apa? Terlalu banyak hasrat dari sebuah permainan, kecurangan, bahkan pengkhianatan, bahkan masih saja mendengarkan orang lain.
Dan penyesalan maskulin pun sudah dirasakan, ingin mencari jalan, tapi Tuhan masih belum memberikan jalan apapun. Penyesalan apapun maskulin masih saja tidak bisa. Karena apa? Maskulin tidak pernah sadar dari apa? Sadar bahwa dirinya tidak pernah berubah, masih saja licik, masih saja bermain api, masih saja serakah dan tidak pernah bertanggung jawab, bahkan masih saja berkhianat. Ya, tidak ada jalan pun, tersesat. Apapun ini sayangku, waduh, bagaimana dong? Dan katakan yes-nya terbalik. Tidak ada yang namanya semesta bilang ya ini akan berjalan. Belum, tidak ada afirmasi Tuhan bentuk apapun, tidak ada. Karena apa? Masih terbalik. Mata cakra, mata jiwa, mata hati maskulin ditutup. Bahkan dengan diri maskulin sekarang pun tidak kenal. Akhirnya kehilangan arah. Ini lu nih, hilang arah, mau kemana nih, hilang arah, on the reverse. Dan ini semesta bilang, mau cari jalan kemana ente? Saya bilang apa? Yes. Yesnya iya, bisa ya, bisa enggak, suka-suka saya, kata semesta. Carilah jalan yang kamu bisa cari. Belum tentu saya kasih dan saya beri. Nah ini, paham ya kalian? Dan di sini dikatakan maskulin, kamu ingin bahagia, rezeki mengalir seperti air. Bagaimana kamu mendapatkan sebuah keseimbangan dari sebuah hidup yang berwarna? Kalian terlalu banyak mimpi, terlalu banyak ingin bahagia, ingin dapat berkah dan rezeki yang berlimpah. Bahkan kalian mempermainkan kebahagiaan diri kalian sendiri hanya untuk menggapai mimpi-mimpi yang halusinasi. Bagaimana halusinasi ini? Menderita karena apa? Semakin kalian kejar itu yang namanya kebahagiaan, kalian tidak pernah nyampe-nyampe. Karena apa? Tidak pernah punya tanggung jawab. Semakin hari tidak punya yang kalian punya untuk mencari apa? Mencari yang bisa kalian sebagai panah atau sebagai sasaran, karena tidak ada yang bisa dibuat. Bahkan harus memakai api untuk menghangatkan diri kalian. Mau makan aja susah. Akhirnya apa yang dibakar? Ya satu-satu ini dibakar. Tidak ada yang kalian bisa dapatkan. Ini satu-satu. Gimana ceritanya? Satu-satu habis. Tidak nyampe-nyampe apa yang diinginkan. Bahkan merasa ingin bahagia, bagaimana caranya bahagia? Ya, paham ya? Ini. Dan Allahu Akbar, sampai jatuh. Play. Jangan bermain. Ya, bermain di atas kesenangan saja, hanya have fun, hanya bersenang-senang, tidak pernah serius. Inilah yang kalian lakukan maskulin. Ya, hanya sebuah permainan hidup. Hidup hanya dibuat main-main. Bagaimana ceritanya? Ya, ini hidup hanya kalian buat bermain. Have fun, celebrate, don't be so serious. Nggak perlu serius, main-main wae, nikmatin aja, ya kan, have fun aja. Ngapain bikin serius? Nah ini yang kalian dapatkan juga tidak serius dari semesta. Jangan harap kalian bisa dapatkan yang lebih baik, kata semesta, karena kalian masih bermain. Makanya di sini jatuhnya adalah kalian bermain di atas kehidupan manusia yang saya ciptakan. Oh, tidak ada. I'm sorry my love. No. Ini
Bukan aku sih yes, bukan. Aku sih no, bukan yes, gitu loh. Tuh kadang Om Anang selalu bilang begitu, aku sih yes, bukan, boro-boro yes. Ya, kita lanjut. Dan semesta menyatakan, afirmasinya adalah kebingungan dari sebuah perjalanan, ya, sakit hati yang mendalam, kita majuin sayangnya, sakit hati yang mendalam, penyesalan seorang anak kecil tapi tidak bisa menentukan sikap, yang ada hanyalah sakit hati, penyesalan cinta yang tak bisa dipungkiri sampai sekarang. Bahkan terlalu banyak permainan di dalam kehidupan maskulin dan kemauan bermain hanya untuk kesenangan pribadi, dan akhirnya apa? Ingin keluar dari sebuah permainan, bahkan menjadi sebuah beban hidup yang tidak bisa selesai. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bingung maskulin. Makanya hidupnya tak tentu arah, bahkan kehilangan arah. Ya. Dan di sini komitmen dihancurkan hanya karena hubungan triparti, akhirnya berimbas pada kebahagiaan, kesejahteraan hidup ini. Desannya tidak didapatkan, bahkan kebingungan dari hubungan triparti ini, komitmen pun hancur. Makanya tidak bisa mencari arah jalan keluar seperti apa, dan hidup hanya berada di mimpi buruk, bahkan yang namanya bayangan-bayangan itu, bahkan keberuntungan itu sulit karena ya seperti dikejar oleh dosa. Keberuntungan bagaimana mau didapatkan? Akhirnya kesulitan untuk semua perjalanan karena sebuah apa? Hasrat birahi yang tidak bisa dibendung. Terlalu banyak birahi, terlalu banyak ego, terlalu banyak passion, keinginan yang tidak bisa, ya, besar keinginan daripada kenyataan, seperti api, hasrat yang membakar, ya, dari sebuah pengkhianatan. Dan perselingkuhan pun juga ada, bahkan secara finansial pun ya terlalu banyak hasrat, akhirnya babak belur dengan hasratnya sendiri. Dan akhirnya katakan betul-betul seorang yang sangat serakah, pengkhianat, licik, dan juga manipulasi, tidak mempunyai hati, bahkan hanya memiliki hasrat, akhirnya kesulitan dalam hidup, bahkan hidup tidak bisa tenang. Inilah yang terjadi oleh maskulin sekarang. Bahkan Tuhan bilang, kamu membuat sebuah creation, membuat sebuah drama, dream time, ya, mimpi-mimpi kamu buat, bahkan kamu menciptakan itu semua, ya, bahkan banyak yang namanya nih toksik, ya, ular dan segala macam nih. Allahu Akbar, jatuh lagi nih. Mohon maaf kata semesta, tidak ada yang namanya kebahagiaan dari orang-orang yang keras kepala, stone people, yang hanya bermain dengan mimpi-mimpi, bahkan menciptakan sebuah drama untuk menjadi orang yang serakah dengan mimpi-mimpi yang halu, akhirnya hidupnya juga halu. Nah, itu sayangku. Wah, gimana ceritanya itu? Ya kan? Oke, kita ambil kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Kesimpulan untuk maskulin. The Tower, yaitu yang namanya kesabaran dari sebuah kehancuran.
betul-betul adanya sebuah takdir. Di mana? Alhamdulillah. Maaf sayang ya. Di mana kalian menciptakan sebuah cerita, menghancurkan segala yang harusnya kalian bina, tapi kalian hancurkan. Akhirnya hidup kalian juga babak belur. Kalian memberikan sebuah shocking moment, betul-betul shocking moment, kondisi yang tiba-tiba mendadak hancur. Bahkan kehidupan kalian juga dibikin mendadak hancur juga. Karena apa? Justice, keputusan Tuhan untuk sebuah takdir. Tak ada satupun yang bisa lewat, yaitu apapun yang sudah dipersatukan nilainya adalah 11 itu 2 ya, sudah dipersatukan tapi kalian masih saja mendenial. Terimalah karma yang sudah saya persiapkan dari orang-orang yang menghancurkan apapun hanya karena sebuah hasrat dan keserakahan dalam sebuah birahi dan tidak pernah berubah, masih saja menjadi anak kecil yang seolah-olah adalah korban dari kekerasan yang dilakukan oleh feminim, yaitu The Empress. Ini makanya kalian kehilangan arah. Untuk kemanapun kalian bingung. Akhirnya kalian cuma bilang seperti lagunya Agnes itu, sebabku sayang dia, sebabku cintainya, sebabku tak rela. Ini sehingga kehilangan arah. Menuju kepada maskulin dalam artian menuju kepada feminim susah, karena seorang anak kecil tidak punya keberanian untuk menghadapi seorang The Empress. Bagaimana ceritanya Page of Pentacles, pegang uang aja nggak punya. Seorang anak kecil harus melawan yang namanya The Empress. Gak mungkin. Ora iso, Verguso. Ini yang semesta katakan. Bagaimana? How? There is a stream of love supporting a dream. Di mana yang namanya kehangatan cinta itu bisa mensupport mimpi kalian, tapi kalian tidak pernah merasakan hangatnya sebuah cinta. Padahal kalian pilih adalah cinta karmik. Tapi apa? Tidak bisa seperti tungku yang menghangatkan jiwa dan hati kalian. Kenapa seperti itu? Kehidupan kalian stuck. Kalian menjadi seorang eksekutor dalam sebuah hubungan. Secara shocking moment kalian hancurkan. Kalian yang hancur karena apa? Keputusan yang kalian ambil akhirnya kalian menjadi eksekutor untuk diri kalian sendiri. Kenapa? Komitmen kalian hancurkan. Tidak ada kenaikan level yang harusnya kalian engagement, bukan seperti arti dari sebuah pertunangan. Tidak, engagement ini adalah sebuah komitmen yang harusnya kalian hargai, tapi kalian tidak menghargai komitmen. Karena apa? Yang kalian kejar tuh hanyalah triparty. Hubungan. Bermain. Ini komitmen yang kalian hancurkan hanya karena triparty. Kalian pergi mencari sesuatu kenikmatan di luar sana hanya untuk bersenang-senang party dengan triparty, bahkan menghancurkan komitmen ini. Akhirnya kalian ingin kembali lagi mencari komitmen itu bersama apa? Feminim. Tapi bagaimana ceritanya? Ya. Terlalu banyak bohong. Apakah bisa? Kalau kembali dengan feminim, kalian harus apa? Menjujurkan semua kebohongan itu, dan tidak ada masa depan untuk seorang yang terlalu banyak bohong. Semesta juga tidak mungkin on the reverse. Prosperity lies ahead. Energi Taurus nggak ada. Kebohongan demi kebohongan, bagaimana masa depan mau ada? Jujurkanlah semua, baru Anda bisa mendapatkan kesuksesan dari sebuah perjalanan hidup. Dan dikatakan di sini on the reverse,
Kalian tidak pernah mendengarkan suara hati kalian, bahkan tidak pernah mendengarkan ketika malaikat pendamping kalian berkata yang harusnya membantu menolong kalian dari beberapa tanda-tanda yang diberikan dari sebuah orkestra divine, yaitu sebuah lagu dari sebuah waktu Tuhan, kadang dari sebuah nada-nada, dari sebuah lagu-lagu, itu kadang datang dari sebuah suara hati yang ditujukan, bahkan diafirmasi dari malaikat pelindung kalian. Makanya kemarin Mami melakukan sebuah live di broadcastingnya Mami. Kalian boleh baca judulnya, inilah afirmasinya. Kenapa Mami tadi malam tidak live? Ternyata diminta untuk afirmasi yang lebih jelas, yang tidak terkoneksi ataupun tidak terganggu dengan beberapa komentar yang bisa menjadi devil, merusak dari konsentrasi fokus dari sebuah pesan. Ini pesannya. Lagu itu membuat kalian harusnya sadar. Itulah pesan dari malaikat pelindung kalian, harusnya kalian sadar. Aduh, jatuh terus ya kartunya, ini ada apa ya? Allahu Akbar. Ini jatuh dan tertutup. Energi is gaining momentum, tidak ada. Energi yang akan menjadikan momen-momen penting itu nggak ada. Makanya tertutup. Ya. Dan kita kembali ya, betul-betul Tuhan akan men-trigger kalian seperti energi the mirror. Apa yang kalian buat, apa yang kalian lakukan akan ter-trigger kembali kepada kalian maskulin. Kalian berbuat jahat, kalian berbuat baik, apapun bentuknya, ter-trigger kepada kalian. Bahkan kehidupan yang kalian inginkan dari sebuah dunia yang hilang, kalian ingin raih kembali untuk kalian bisa dapatkan. Tapi kalau kalian tidak berubah, masih seperti anak-anak, tidak bisa bijaksana, jangan harap kamu mendapatkan yang namanya miracle dari Tuhan. Hanya berharap tapi tidak akan ada yang bisa terwujud, tidak pernah tegas. Kenapa? Kalian tidak pernah seimbang antara spiritual dan praktikal. Tidak pernah seimbang mana yang spiritual, mana yang prakteknya. Jadi hanya ngomong doang tapi tidak ada praktek. Bahkan buanglah yang namanya magic jar magicom. Jangan selalu menjadi mentality victim. Kalian seperti anak-anak inosen, merasa tidak bersalah. Ini mentality victim, padahal kalian yang berbuat masalah. Ini pahami ini semua. Kenapa diri kalian akhirnya menjadi hidup tanpa arah? Karena tidak ada spiritual yang balance. Besar pasak daripada tiang, terlalu banyak omong, tidak ada praktek, bahkan selalu saja menjadi mentality victim, mengharapkan sebuah kesuksesan dari sebuah miracle, tapi keputusan selalu menggantung, bahkan tertrigger semua sendiri di dalam hati kalian tanpa kalian rasakan karma itu berjalan. Oke, kita minta semesta, bismillahirrahmanirrahim, untuk energi maskulin. Energi maskulin kenapa terpuruk, tak punya arah hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Inisial, nama depan, nama belakang, nama tengah, apapun. Panggilan dan kita minta. Betulin dulu ya. Arisan. Wah, ada 2 dikasih. Semoga baik ya. Dan di sini, oke, 1 jatuh. Kita sampingkan dulu. Inisialnya ada I, ada J, ada T, ada A, ada H, ada A, ada C, ada D, ada D lagi, ada A lagi, ada D lagi, ada
ada U dan ada W. M atau W ya? M. Sayang, W ini sayang ya. Jadi di sini ya, nama depan, nama belakang, nama akhir atau nama panggilan bisa ya. Ini. Dan pesannya semesta bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu membuatku ingin menjadi sosok yang lebih baik. Jadi semesta bilang harusnya maskulin kamu bersyukur, pasangan kamu ingin membuat diri kamu menjadi sosok yang lebih baik. Bahkan sekarang kalian menginginkan bisa menjadi baik. Akhirnya kalian tertrigger dengan kelakuan kalian sendiri. Ini yang terjadi. Dan dikatakan bismillah. Apa kau punya rindu yang sama seperti aku? Ini. Semesta memberi afirmasinya. Aduh, susah kan Mami ngomong ya. Bahwa maskulin benar-benar rindu sama kalian. Bahkan kehilangan arah. Seperti lagunya Agnes Monica tadi. Dan tidak pernah punya usaha. On the reverse ya, tidak ada usaha. Harusnya usaha untuk memperjuangkan hubungan ini, memperjuangkan cinta kalian. Tidak pernah ada usaha, bahkan usaha yang dilakukan apapun tidak akan berhasil. Semesta bilang kalian tidak pernah berusaha atau memperjuangkan, berusaha untuk sebuah kebahagiaan, ya akhirnya usaha kalian juga sia-sia gitu loh. Makanya di sini prosperity lie ahead, lie, bohongan hanya ada di kepala kalian gitu loh. Jadi ya tidak ada usaha, mau usaha kayak apapun tidak akan berhasil. Ini loh, ya. Dan pesan yang termaktub di dalam apa? Bismillah. Bibir kalian mungkin seksi atau kalian tidak bisa menahan bibir kalian untuk terlalu banyak bacot, terlalu banyak bicara, ya, bahkan terlalu banyak enak, ya, ngomong seenak-enaknya saja, seenak udelnya. Nah ini, tidak bisa menahan, bahkan bibir kalian tidak bisa memegang janji. Afirmasi bibir terserah mau seperti apa, ya kalian sendiri bisa nyaman. Sebagian dari kalian selama ini hidup kalian nyaman, bahkan sekarang tidak pernah merasa nyaman lagi. Hidup kalian tidak bisa tentram. Kalian merindukan sebuah kenyamanan di dalam hidup. Afirmasi tentang nyaman silahkan kalian pikirkan sendiri ya, tentang sebuah kenyamanan. Dan di sini ada warna ungu. Ada warna ungu dan kuning bermain, bahkan putih ya. Kalian carilah energi jiwa, bahkan satu keinginan maskulin ya, mungkin bisa sewaktu-waktu bersama kalian, sewaktu-waktu bisa terhubung, sewaktu-waktu bisa kembali, apapun bentuknya, satu bisa terhubung dengan kata 1 hari, 1 jam, 1 menit, akan ada komunikasi, ataupun 1 tahun, 1 bulan, 1 window, apapun tentang satu-satunya. Terserah kalian ya. Ini ya, lihatlah warna jiwanya ya, kalian pelajari dan kalian akan tahu seperti apa maskulin ya. Oke sayang, inilah story tentang lanjutan cerita yang harusnya Mami ceritakan kemarin, semalam ya. Jadi afirmasi dari sebuah judul ya kan, kenapa ya maskulin betul-betul kehilangan arah, ya ini afirmasinya. Kenapa tidak di up dalam sebuah story live broadcast? Karena takut terkontaminasi dari energi devilnya, akhirnya tidak tersampaikan secara utuh ya. Oke sayang, paham ya, semoga bisa menjadi barokah manfaat untuk kalian pelajari sebagai pelajaran hidup ya. Ambil yang baik, yang tidak baik diklarifikasi dan diafirmasi dalam hati ya, untuk introspeksi diri saja. Oke sayang, sekian dulu story Mami Dona. Kita sambung nanti cerita update berikutnya apa yang terjadi. Ini adalah cerita bersambung tentang kehidupan manusia.
antara maskulin, feminim, dan karmik. Apa yang terjadi kita tidak tahu, tetapi Tuhan semoga memberikan afirmasi pesan lewat dari cerita Mami Dona, insya Allah ya. Oke, jangan lupa untuk konsul, pastikan ya kalian menghubungi admin yang benar, admin yang ada di dalam description. Nomor admin sudah jelas, admin untuk konseling. Dan kalau mau menghubungi admin, dibantu bisa untuk masuk ke grup, hubungi admin yang di deskrip. Jadi kalau kalian nonton itu dibuka deskrip, itu di ujung ada tanda panah begini, itu diketek. Jadi kalian lihat, diketek ada nomornya di situ. Ya sayangku ya, jadi kalian paham kemana harus menuju. Untuk bergabung di MDF Recycle, keteklah tanda panah di sebelah kanan. Oke cinta, nanti ketemu admin di sana ya, untuk konsul, pemesanan kopi, bahkan untuk bergabung di MDF Recycle. Oke sayang, sekian dulu reading Mami Dona, sampai ketemu lagi. Jadi diri sendiri dan selalu bahagia ya. I love you so much ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye sayang, bye darling, sweetheart, bye.